Ya, shalom semuanya. Kembali kita dalam pembahasan Torah bagian ke-37, Parashat Korah. Saya akan sampaikan dari Midrash Haggadol Bamidbar 16 dan juga 18. Midrash Haggadol Bamidbar 18 ayat 1 menceritakan bahwa Korah sering berbicara dengan istrinya tentang kecemburuannya terhadap posisi Musa atau Mose dan Harun. Suatu hari ketika Korah pulang dari belajar, istrinya bertanya, hukum mana lagi yang diajarkan Mose hari ini? Korah menjawab, dia mengajari kami hukum tentang tzitzit, yaitu memakai tali atau benang yang digantung di 4 sudut jubah, dan salah satu dari benang pada sisi tersebut adalah tehelet. Istri Korah bertanya lagi, apa itu tehelet? Korah menjawab, Mose berkata bahwa pasang tali atau benang pada pakaianmu. Salah satunya haruslah benang wol berwarna biru yang diwarnai dengan darah makhluk laut khilazo. Istri Korah menjawab, mengapa engkau hanya memiliki satu tali tehelet yang melekat pada pakaianmu? Aku bisa membuatkanmu pakaian yang benar-benar tehelet. Artinya istri Korah mau membuat seluruhnya dari benang tehelet. Jadi bukan satu benang saja, tapi seluruh jubah dibuat dengan tehelet. Ya, saking kayanya ini ya. Korah membuat istrinya juga ikut-ikutan merasa gengsi. Ya. Benang tzitzit seharusnya mengandung satu benang biru tehelet. Ya, jadi kalau kita lihat tzitzit, ya maka hanya satu tali saja yang digabung berwarna biru, itulah yang namanya tehelet. Ya. Nah, benang biru ini menyerupai langit, dan dengan demikian mengingatkan kita terus-menerus untuk mengarahkan semua usaha kita kepada Yang Maha Esa di atas kita. Sota 17a. Rabbi Khaid juga katakan bahwa warna biru itu tuh mengingatkan kita bahwa ada yang melihat kita di atas, yang duduk di takhta, ya, yang berwarna biru, ya, blue sapphire. Jadi kita harus mengingat itu terus-menerus. Dan apabila kita turun sampai ke dasar laut pun, di sana ada saksi yang akan menyampaikan ke atas. Istri Korah terus memprovokasi suaminya dengan bertanya, jika sebuah pakaian seluruhnya berwarna biru, apakah masih perlu tzitzit dengan satu tehelet? Dia menyeratkan bahwa seluruh jemaat atau Bnei Israel itu kudus, dan realitas fisiknya adalah kudus. Semuanya adalah tehelet. Jadi mengapa ada rangkaian satuan tehelet ini? Posisi Musa dan Harun dan hierarki spiritual di atas materi yang mereka wakili, apakah diperlukan? Jadi dia katakan, saya bisa membuatkan kau jubah semuanya seluruhnya berwarna biru. Ya, kenapa cuma satu? Maksud daripada istrinya, kenapa cuma Mose atau Aaron saja menjadi pemimpin, sedangkan seluruh bangsa itu adalah bangsa yang kudus. Jadi buatkan saja semuanya, ya, dengan tehelet. Jadi tidak ada perwakilan satu orang seperti itu. Istri Korah berargumen bahwa jika segala sesuatu dan semua orang secara implisit kudus, dan setiap orang dan segala sesuatu dapat digunakan untuk pengejaran kepada Tuhan, maka tidak perlu ada satu string atau benang perwakilan saja yang kudus. Dia gagal melihat bahwa kehidupan yang tidak dikendalikan oleh pengingat terus-menerus untuk mengarahkan keinginan dan kebutuhan kita untuk tujuan yang saleh adalah kehidupan di mana materi menjadi tujuan akhir. Akhirnya tujuan dan ambisi pribadi menjadi tidak terkendali dan mengarah pada kehancuran pribadi. Dan seperti ambisi Korah yang tidak terkendali menyebabkan kehancurannya sendiri. Korah kemudian mengumpulkan semua jemaat yang mengikuti dia untuk melawan Mose dan Harun di pintu masuk kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan muncul di hadapan seluruh jemaat. Tanah di bawah mereka membuka mulutnya dan menelan mereka dan rumah mereka dan semua orang yang bersama Korah dan semua harta benda mereka dan semua yang mereka miliki turun hidup-hidup ke dalam kubur
bumi menutupi mereka dan mereka hilang dari perkumpulan itu. Dikatakan juga dalam satu Midrash bahwa apabila ada orang yang meminjam barang-barang dari Korah atau istrinya Korah, maka pada saat itu juga akan masuk dalam tanah, ya, dengan sendirinya. Jadi kalau seorang istri, seorang perempuan meminjam benang dari istri Korah, apabila sedang menjahit, maka benang itu akan meluncur, tersedot masuk ke dalam tanah, ikut tanah. Karena itu milik daripada Korah dan para pengikutnya. Begitu juga apabila seseorang meminjam keledainya Korah untuk mengangkat beban atau barang-barangnya, maka begitu tanah terbuka, keledainya tersedot, tertarik masuk ke dalam tanah, barang-barangnya berhamburan. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita lihat pengaruh buruk daripada seorang istri, ya. Apabila seorang istri melihat, ya, apalagi dia Korah ini orang yang kaya sekali, ya, sangat kaya, ya. Hal ini yang membuat istrinya seperti merasa bahwa tidak ingin ada orang yang lebih daripada suaminya. Maka dia terus memprovokasi terus, ya. Seharusnya dia dengar saja apa yang, atau justru dia menguatkan suaminya, ya. Seperti itu. Jangan dia kompor-kompori lagi. Ya. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Istri-istri yang suaminya kaya ini kadang-kadang sombongnya minta ampun. Ya, tidak mau dibawa orang lain. Ya. Padahal sudah diajarkan, ya, bahwa bagian kita masing-masing ada porsi kita masing-masing. Seperti itu. Nah, di Midrash Haggadol Bamidbar 16 ayat 32 menceritakan bahwa pengikut Korah lainnya, On ben Pelet, juga dibimbing oleh istrinya, tetapi dengan kesimpulan yang sangat berbeda. On adalah tetangga keluarga Korah, terlibat dalam pemberontakan. Ketika dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya bahwa dia mengambil bagian dalam pemberontakan, dia berargumen. Istri On, ya, katakan kepada On, apa yang kamu dapatkan dengan itu, dari kesepakatan itu? Apakah Harun atau Korah yang nantinya menjadi imam besar, posisimu akan tetap sama, tidak akan pernah berubah. Ini istri yang benar. Ya, dia tahu. Jadi jangan ikut-ikutan apapun juga. Ya, engkau harus tetap pada posisimu. On pun setuju dengan apa yang dipikirkan oleh istrinya, apa yang disampaikan oleh istrinya. Tapi kemudian dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari Korah, karena dia telah bersumpah untuk bergabung dalam pemberontakan mereka keesokan paginya. Nah, untuk menyelamatkan suaminya, istrinya katakan, kamu tenang saja, saya yang akan menyelesaikan masalahmu. Kemudian istri On mulai mencampur minuman keras dan memberikan kepada On untuk menidurkannya. Lalu istri On membuka kerudungnya dan membiarkan rambutnya tergerai dan duduk di pintu masuk tenda. Ketika Korah mengirim utusan untuk memanggil On dalam pemberontakan, mereka berbalik saat melihat istri On yang tidak sopan. Ya, kenapa tidak sopan? Karena begini, seorang perempuan Yahudi yang sudah menikah harus memakai kerudungnya di hadapan umum, atau orang lain selain suaminya tidak boleh melihat rambutnya tergerai. Ini adalah ketidaksopanan, ya. Dengan melepaskannya adalah ketidaksopanan. Bisa juga berarti perempuan ini ingin menggoda, ya, dengan maksud lain juga sama saja. Ini perempuan sudah bersuami, kenapa lepaskan kerudungnya? Apakah dia sengaja untuk menggoda? Ya. Untuk membuat para utusan Korah ini mundur, istri On sengaja melepaskan kerudungnya dan membiarkan rambutnya tergerai, seolah-olah dia mau menggoda mereka, para utusan Korah. Hal ini dia lakukan untuk menyelamatkan suaminya dari kesepakatan yang suaminya telah buat. Tetapi juga sebenarnya istri On ingin mengetahui apakah Korah dan pengikutnya konsekuen bahwa seluruh bangsa Israel itu kudus, seperti alasan yang akan dipakai Korah untuk menantang Mose dan Aaron. Kalau semua bangsa itu kudus, berarti dosa mereka sudah tidak ada lagi, dan mereka, para istri, boleh melepaskan kerudung mereka. Karena ketika istri Adam Hawa sebelum jatuh dalam dosa, maka dia tidak berkerudung. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, barulah Hawa menutupi
kepalanya atau rambutnya dengan kerudung. Begitu juga dengan perempuan-perempuan Yahudi, ya. Pada saat mereka di Sinai, ya, maka setelah mereka menerima Torah, maka semuanya dianggap bangsa yang kudus, sehingga mereka boleh melepaskan kerudung mereka, ya. Tetapi ketika mereka jatuh lagi dalam lembu emas, maka mereka kembali menutupi rambut mereka dengan kerudung. Hal inilah yang ingin diuji oleh istrinya On ben Pelet. Dan ketika kematian menimpa Korah dan para pengikutnya, ya, tanah terbelah, bumi bergetar, dan Korah beserta para pengikutnya masuk ke dalam tanah hidup-hidup. Tempat tidur dari On mulai bergerak juga, ya, begitu bergerak dengan hebatnya sehingga istri On mulai menahan tempat tidur daripada On dan berdoa kepada Tuhan terus-menerus untuk pengampunan daripada suaminya. Dia berdoa terus-menerus sampai dengan kejadian itu berakhir dan suaminya selamat. On selamat, ya. Nah, setelah On selamat, istrinya mendesaknya supaya sekarang juga engkau harus meminta maaf kepada Mose. Tetapi On menolak karena merasa malu terhadap Mose. Kemudian istrinya mendekati Mose. Istrinya lah yang pergi kepada Mose dan menangis dan memohon pengampunan. Kemudian Mose melihat hal tersebut. Mose bangkit berdiri dan secara pribadi mendatangi tenda daripada On untuk menyemangatinya dengan berkata, "Keluarlah, semoga Yang Maha Kuasa memaafkanmu." Selama sisa hidupnya, On berduka dan bertobat atas dosanya, bersyukur atas keajaiban yang diselamatkan karena kebijaksanaan istrinya. Nama On mencerminkan hal ini. On berarti berkabung karena ia sedang dalam keadaan berkabung. Ben Pelet berarti seorang putra atau anak laki-laki atau manusia yang diselamatkan dari kehancuran dengan keajaiban. Dalam bahasa Ibrani-nya Pele. Istri On meyakinkan suaminya untuk tidak bergabung dengan Korah dengan menjelaskan bahwa dia bukan imam besar dan tidak akan pernah menjadi imam besar. Dia mengerti bahwa terlepas dari niat terbaik kami dalam menggunakan realitas fisik untuk layanan yang lebih tinggi, kami membutuhkan hierarki imam besar untuk mengingatkan kami akan prioritas kami. Hanya ketika kita memahami bahwa yang terbaik dari keberadaan material seseorang harus ditawarkan kepada Tuhan, kita dapat menggunakan dan meningkatkan berkat material kita dengan benar. Shabbat Shalom, Veto Darabah.